Kisah Primbon Ki Ageng Selo, penakluk petir, penjaga laku sejati. Di tanah Jawa yang sunyi dan subur, hiduplah seorang tokoh linuwih bernama Ki Ageng Selo. Ia bukan raja, bukan pula bangsawan istana, namun namanya harum hingga ke keraton. Ia dikenal sebagai wong sepuh yang hidup sederhana, tekun bertani, namun memiliki kesaktian batin yang tinggi dan laku spiritual yang lurus. Ki Ageng Selo tinggal di daerah Selo, Grobogan. Setiap hari ia mencangkul sawah, menanam padi, dan berpuasa dalam diam. Baginya, hidup bukan tentang kemegahan, melainkan keselarasan antara raga, rasa, dan cipta. Inilah dasar primbon ajaran beliau. Sing sapa bisa ngalahake hawa nepsu, bakal bisa nguasani daya jagat. Peristiwa menangkap petir. Pada suatu hari, langit menghitam, petir menyambar bertubi-tubi, hujan turun disertai angin kencang. Warga desa ketakutan dan bersembunyi di rumah masing-masing. Namun Ki Ageng Selo justru keluar rumah, menengadah ke langit dengan tenang. Dalam primbon diceritakan, saat petir menyambar paling keras, Ki Ageng Selo melompat dan menangkap petir itu dengan tangan kosong, lalu mengikatnya pada pohon randu. Petir itu tidak lagi mengamuk, seakan tunduk pada ketenangan batin sang empu. Makna kejadian ini bukan sekadar kesaktian lahiriah. Dalam primbon, petir melambangkan amarah, nafsu, dan kekuatan liar manusia. Ki Ageng Selo mengajarkan bahwa siapapun yang mampu menaklukkan petir dalam dirinya sendiri, maka hidupnya akan teduh. Primbon laku Ki Ageng Selo. Ajaran Ki Ageng Selo dalam primbon diwariskan secara lisan dan batin, antara lain. Laku tapa sejatining tani, bekerja adalah ibadah. Bertani mengajarkan sabar, ikhlas, dan pasrah pada kehendak Gusti. Puasa rasa, bukan hanya menahan lapar, tapi menahan ucapan, amarah, dan kesombongan. Sepi ing pamrih, tidak mengejar pujian atau kekuasaan, sebab pamrih adalah rantai batin. Manunggaling cipta lan tumindak. Apa yang dipikirkan harus selaras dengan perbuatan. Hubungan dengan keraton. Kesaktian Ki Ageng Selo sampai ke telinga Raja Demak. Namun ketika dipanggil ke keraton, ia tetap datang sebagai petani biasa. Tidak membawa pusaka, tidak memamerkan ilmu. Justru sikap rendah hatinya membuat para bangsawan menaruh hormat. Dalam primbon disebutkan, ilmu paling dhuwur iku andap asor. Ki Ageng Selo juga dikenal sebagai leluhur Raja-Raja Mataram, namun ia tidak pernah menjadikan darah keturunan sebagai kebanggaan. Baginya, kemuliaan sejati adalah budi pekerti, warisan spiritual. Hingga kini, primbon Ki Ageng Selo dijadikan pegangan untuk menenangkan batin yang gelisah, menata laku hidup agar selaras alam, mengendalikan emosi dan nafsu, menguatkan doa dan tirakat. Ia mengajarkan bahwa kesaktian tertinggi bukan mampu menundukkan alam, melainkan mampu menundukkan diri sendiri. Panutup, Ki Ageng Selo bukan hanya tokoh legenda, tetapi cermin bagi manusia Jawa, hidup sederhana, bekerja jujur, dan selalu eling marang Gusti. Sapa sing uripe temen, bakal ditemeni urip.